Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Santri dalam kajian fikih muamalat, yaitu kita kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Nah, tapi sekarang kita menggunakan kitab Tausyakh. Tapi yang kita baca ini kitab Fathul Qorib. Jadi masih melanjutkan tentang hukum nikah. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang nikah, apa saja itu pengertiannya. Nah, sekarang kita masuk pada faslun fi ma la yasihu an nikahu illa bihi. Itu fasal menjelaskan apa-apa yang nikah itu tidak sah kecuali dengan sesuatu itu. Jadi sesuatu itu menjadi sahnya pernikahan. Alhamdulillah ya, di sini baru saja waktu Isya masuk jam 19 waktu Tunis. Wala yasihu ahdun nikahi illa biwaliyin adlin. Jadi akad nikah itu tidak sah tanpa kecuali adanya wali adil. Jadi syarat yang pertama di dalam akad nikah itu harus adanya wali adil. Di dalam sebagian naskah yang lain itu menyebutkan dengan laki-laki, wali seorang laki-laki. Wa huwa ikhtiraj anil unsa, itu mengecualikan wali seorang perempuan. Wali seorang perempuan yaitu tidak sah. Perempuan menjadi seorang wali itu tidak sah dalam akad nikah. Makanya fa innaha la tuzawwizu nafsaha. Maka perempuan dia tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, wala ghairuha, dan tidak sah menikahkan seorang perempuan kepada orang lain. Wala yasihu ahdun nikahi aidun illa bi huduri syahidai. Jadi akad nikah juga dia tidak sah kecuali dengan adanya dua saksi yang adil. Jadi berarti akad nikah itu harus adanya wali dan harus ada dua saksi yang adil. Nah, makanya di sini Ki Musonif menyebutkan syarat dari setiap wali dan dua saksi di dalam ucapannya, wa yaftaqiru al-waliyu wasyahidani ila sittati syara'ita. Ki Musonif menyebutkan bahwa dibutuhkan pada seorang wali dan dua saksi yaitu terhadap 6 syarat. Yang pertama Islam ya. Maka wala yakunu waliyul mar'ati kafiron. Maka wali wali bagi perempuan itu tidak boleh orang kafir. Wali perempuan tidak boleh kafir. Kecuali fima yastasnihi al-musannifu ba'du. Kecuali nanti ada pengecualian daripada Ki Musannif nanti akan dijelaskan. Yang kedua, syarat menjadi seorang wali yaitu al-baligh. Maka tidak boleh wali perempuan itu anak kecil. Yang ketiga, dia mempunyai akal. Maka tidak sah wali perempuan itu gila. Baik itu gilanya atbaq terus menerus atau taqatta'a, terputus-putus ya, kadang gila kadang enggak. Maka tidak sah ya. Yang keempat yaitu al-hurriyah, yaitu merdeka, tidak budak. Maka tidak boleh seorang wali yaitu budak, abad di dalam ijab nikah, di dalam ijabnya nikah ya. Tapi di sini wa yajuzu ayyakuna qabilan fin nikah, boleh ya, seorang wali daripada abad dia menerima di dalam pernikahan. Wal khamis adzukuratu. Syarat yang kelima daripada syaratnya seorang wali, dia harus laki-laki. Maka tidak boleh wali dari perempuan.
Fala takunu almar'atu walahunsa itu baga purus ya, dia mempunyai 2 alat kelamin waliyaini. Jadi perempuan mar'ah dan khunsa tidak boleh menjadi wali. Wasadis al-adalah, yang keenam yaitu mempunyai sifat adil. Fala yakunu al-waliyu fasikan, maka wali itu tidak boleh daripada orang yang fasik. Orang fasik itu dia ya mengerjakan keburukan tapi sekaligus mengerjakan kebaikan, yang mencampur adukan ya. Nah, di sini wastasna al-musannifu min dzalika ma tadmanuhu qawluhu. Ki musannif mengecualikan dari apa yang tersimpan di dalam ucapannya, ila annahu la yaftakiru nikahud dhimmiyya ila islamil wali. Maka tidak butuh ya dalam nikahnya perempuan zimmi itu kepada Islam, kepada Islamnya wali. Jadi ketika misal perempuan zimmi, kafir zimmi, ya dia tidak membutuhkan kepada wali yang muslim ya. Begitu juga wala yaftakiru nikahul amati ila adalati sayyid. Begitupun dia pasti menikahkan amat itu tidak dibutuhkan kepada keadilannya seorang sayyid ya, tuannya. Nah, makanya di sini fayajuzu kaunuhu fasiqon. Maka boleh menikahkan zimmiyah atau amat, yaitu dinikahkan oleh wali yang fasik. Wa jami'u ma sabaq fil waliyyi yu'tabaru fi syahidainika. Jadi semua apa yang telah disyaratkan pada wali yang tadi 6 itu, dia harus adalah, harus dzukuro, harus akal, harus apalagi tuh, harus cerdas ya. Itu menjadi syarat juga pada 2 saksi di dalam pernikahan. Nah, adapun wa ammal ama fala yaqdahu fil wilayati fil ashah. Nah, adapun orang yang buta maka dia tidak cacat di dalam kewaliannya. Dalam artian orang buta itu tetap sah dia menjadi seorang wali ya. Nah, kemudian di sini wa ulal wulad ya. Yang lebih layak menjadi seorang wali itu siapa? Ai ahqul auliya bitazwiz. Untuk pernikahan yang pertama ada ayah, kemudian kakek, kemudian seterusnya abul ab itu ayahnya ayah ya, kakek, kemudian ayahnya wahakata dan seterusnya. Wa yuqaddimu al-aqrabu minal ajdad, didahulukan yang lebih dekat daripada keturunan kakek ya, alal abad daripada yang jauh. Nah, ini wali-wali yang lebih layak didahulukan. Wali dalam pernikahan yang lebih layaknya itu pertama orang tua, ayah, kakek, kemudian saudara laki-laki dari seayah dan seibu, bisa dikatakan ya asyaqiq, yaitu saudara sekandung ya. Kalau misal lakana akhsor, kalau mau diringkas, kemudian saudara laki-laki daripada ayah, kemudian anaknya paman daripada saudara seayah dan seibu, dan seterusnya. Kemudian anaknya paman daripada saudara seayah, wa insafula summaan, kemudian paman yang sekandung, kemudian paman yang seayah, kemudian anaknya paman ay ibnu kulli minhuma ya, wa insafula ala hada tartib, dan tartib ya. Jadi yang dekat dulu yang layak menjadi wali, kemudian yang jauh, yang pastinya kan tadi menjadi syarat itu harus laki-laki ya. Wa yuqaddimu ibnul am asyaqiq ala ibnul am lil ab. Nah, ketika faida uddimat al-asubat, ketika asubat itu yang sisanya tidak ada daripada nasab, maka fal maulal mu'tik ya, tuan yang memerdekakan berupa laki-laki, kemudian summa asobat tahu, kemudian asobahnya ala tertibil irs ya, sesuai dengan aris,
Nah, adapun tuan yang memerdekakan ketika dia masih hidup, idza kana hayyatan, maka fa yuzawwiju atiqaha man yuzawwijul mu'taq. Maka orang yang menikahkannya itu orang yang memerdekakannya itu, memerdekakan budak itu, ditartib as-sabiq di dalam fi auliya nasab, di dalam kewalian nasabnya itu. Berbeda lagi fa idza matas al-mu'taqah zawwaza atiqataha man lahu al-wula minal mu'taqah. Ketika yang memerdekakan ya mu'taqah, mu'tiqah yang memerdekakan tuannya itu meninggal, maka dia budaknya itu dinikahkan daripada wali yang memerdekakan itu, ya kerabatnya daripada mu'tiq ya. Kemudian anaknya, kemudian cucunya, kemudian hakim yuzawizu inda faqdil auliya, menikahkan ketika tidak adanya seorang wali daripada nasab dan wala. Oke. Kemudian summa sara al-musannifu fi bayanil khitbah. Nah, setelah selesai tadi di atas masalah arkan akdun nikah ya, harus adanya wali dan harus adanya 2 saksi. Nah, sekarang kemudian wali yang akrab. Nah, sekarang kita masuk ke musannif menjelaskan mengenai khitbah ya, memulai dengan menjelaskan khitbah dengan dibaca kasroh khoknya khitbah, yaitu iltimasul khatib, yaitu keinginan daripada si khatib, orang pelamar ya, minal khutbati minal makhtubati, dari perempuan yang akan dilamar, an-nikah. Maka di sini faqal wala yazuzu ayyusarriha bi khidbati mu'tadatin, tidak diperkenankan untuk terang-terangan melamar perempuan yang masih iddah ya. Masih iddah dengan sebab kewafatan suaminya atau dengan sebab tolak bain atau tolak raj'i ya. Jadi tidak diperkenankan. Wa tasrih ma yaqta'u birraghbati fin nikah. Tasrih itu sesuatu yang dipastikan menyampaikan keinginan untuk menikahinya, seperti ucapan seorang khatib ya, lil mu'tadda, terhadap perempuan yang sedang iddah, uridu nikahah, saya mau menikahimu. Nah, ini terang-terangan ya, tidak diperkenankan seorang khatib mengatakan saya mau menikahimu terhadap perempuan yang sedang melaksanakan masa iddah. Tapi wa yazuzu illam takun mu'tada an tolakin raj'i ayyu arridu laha bil khitbati. Tapi diperbolehkan ya, ayyu arridu, ya menyinggung saja ya, menyinggung terhadap perempuan mu'tadah tadi bil khitbah ya, dengan khitbah, wa yang khifuha, dan menikahinya ba'da inqidha'i iddatiha, setelah selesai masa iddahnya. Wa ta'rid, menyindir, itu malayak birraghbati fin nikah, yaitu sesuatu yang tidak dipastikan secara jelas mengungkapkan keinginan untuk menikahinya, tidak jelas. Bal yahtamiluha, balik, melainkan ada kemungkinan yahtamil ya, kemungkinan, seperti ucapannya seorang khatib terhadap perempuan, rubba raghibin fiki, betapa banyak orang yang mencintaimu. Nah, itu masih belum jelas ya, dibandingkan dengan uridun nikah, ya, saya ingin menikahimu. Nah, adapun perempuan yang sepi ya, yang khaliyah, amal mar'atu khaliyah, sepi daripada terlarangnya untuk menikahi, wa khitbatin sabiqah, tidak ada yang melamarnya sebelumnya, tidak ada laki-laki yang melamar sebelumnya, maka fa yazuzu khitbatuha ta'ridun wa tasrihan, maka boleh melamarnya baik secara ta'rid, secara sindiran, wa tasrihan, dan secara terang-terangan. Wan nisa ala durbaini. Nah,
sekarang kita masuk pada perempuan. Itu ada 2 level, ada siabat wa abkar, ya. Ada janda dan ada perawan. Kalau janda itu manzalat bikaratuha biwat ihalalin aw haramin. Kalau janda itu orang yang hilang keperawanannya dengan sebab wati. Watinya itu bisa halal atau haram. Nah, adapun bikr, perawan, itu sebaliknya, yang belum hilang keperawanannya. Fal bikr yazuzu lil ab wal jad. Perawan itu diperkenankan untuk seorang ayah dan kakek ketika tidak ada seorang ayah, ya. Jad ini ketika tidak ada seorang ayah aslan sama sekali, atau tidak adanya ahliya, keluarga, ya. Bolehnya apa? Untuk ijbaruha, untuk memaksa si bikr tadi menikahkannya itu. In wujidat syurutul ijbar bikauniz zaujah ghairu mautu'ah bikubulin. Ketika terdapat syarat-syarat memaksa untuk menikahkan si bikr tadi, ya. Dan menikahkan bikr wa antazawaza bikufin, dengan sekufu, ya, satu level, bimahri misliha, dengan mahar yang sepadan, ya. Misal di wilayah tersebut emang umumnya maharnya itu 500 juta, ya, minaktil balad, dari mata uang negara tersebut. Nah, adapun janda itu yazuzu liwaliha tazwijuha. Boleh bagi walinya untuk menikahkan saib janda illa ba'da bulughiha, setelah janda ini balik, ya, wa idniha, dan mendapatkan izin daripada si janda. Izinnya berupa natkon, ya, berupa ucapan, la sukutan, bukan diam, ya. Jadi harus mendapatkan persetujuan daripada zanda ini, ya. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.